Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, bukan rahasia umum lagi jika kelompok Wahabi ini sangat mudah menyesatkan kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Kata-kata kafir, musyrik, sesat, dan lain sebagainya begitu deras meluncur dari mulut mereka tanpa mereka melihat kembali kebenarannya dan melakukan tabayun untuk mendengarkan argumentasi kelompok yang lain. Bahkan mereka cenderung menutup mata dan telinganya dan menutup rapat-rapat hati mereka untuk menerima sebuah perbedaan pendapat. Apalagi ketika mendengar sebutan Syiah, maka mereka merasa gerah dan pastinya akan membabi buta untuk menyesatkan, bahkan mengkafirkannya. Salah satu isu yang mereka lontarkan adalah seputar menggabung sholat, sebagaimana yang dinyatakan oleh imamnya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitabnya berikut. Dalam kitab Risalah Firrat al-Rafidah, karya Muhammad bin Abdul Wahab, yang diterbitkan oleh Darul Athar, cetakan pertama tahun 2006, halaman 85. Muhammad bin Abdul Wahab berkata, di antaranya adalah Syiah membolehkan menggabung sholat zuhur dengan asar, juga sholat maghrib dengan isya tanpa alasan. At-Tirmizi telah meriwayatkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggabungkan antara dua sholat tanpa alasan, maka dia telah berbuat dosa besar. Dengan dasar hadis dalam Tirmizi ini, mereka ingin mengatakan bahwa kelompok Syiah telah melakukan perbuatan dosa besar dikarenakan mereka telah menggabung sholat. Pernyataan yang hampir sama juga datang dari pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Al-Utsaimin. Namun kali ini dia mengatasnamakan khalifah kedua, Umar bin Khattab. Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail, karya Al-Utsaimin, jilid 15, yang diterbitkan oleh Darus Suraya, cetakan pertama tahun 1999, halaman 391 sampai 392. Al-Utsaimin berkata, Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada salah satu pejabatnya yang isinya ada 3 hal, termasuk dosa besar: menggabung 2 sholat kecuali ada alasan, merampas, dan lari dari musuh. Sekarang kita ingin mengetahui dari mana sumber mereka dengan mudah mencatut nama Rasulullah dan Umar bin Khattab. Selanjutnya Al-Utsaimin kemudian mengutip perkataan Ibn Taimiyah. Telah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah menyebutkan redaksi pertama riwayat tersebut. At-Tirmizi telah meriwayatkan secara marfu, yaitu dari Rasulullah, dan berkata, para ulama dan pakar hadis beramal dengannya, dan sebagian orang telah menganggap remeh hal ini, sehingga mereka menggabung sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya di saat hujan tanpa ada alasan. Lagi-lagi yang menjadi rujukan mereka adalah Ibn Taimiyah. Kemudian disusul oleh ulama Wahabi lainnya tentang hukum menggabung 2 sholat, yaitu zuhur asar, maghrib, dan isya. Dalam kitab Yas'alunaka, karya Hisamuddin, jilid 7, yang diterbitkan oleh Maktabah Dandis, cetakan pertama tahun 2007, halaman 45, berkata Hisamuddin, sungguh aku ingin memberi nasihat kepada para imam masjid untuk terus berpegang dengan apa yang ditetapkan ulama, dan aku memperingatkan mereka dari menggampangkan dalam menggabung sholat, karena hal tersebut merupakan maksiat dengan menggabung 2 sholat tanpa ada uzur, karena telah datang dari sebagian riwayat dari Umar bin Khattab bahwa dia berkata, menggabung 2 sholat tanpa ada uzur termasuk dosa-dosa besar. Jika pernyataan ini tidak benar, maka mereka semua tidak menganggap atau memperdulikan sabda Rasulullah, karena mereka telah mengatasnamakan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sekarang mari kita lihat apakah Rasulullah tidak pernah melakukan penggabungan sholat atau jamak bainas sholatain. Dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud yang disusun oleh Al-Albani, jilid 4, yang diterbitkan oleh Gharas, cetakan pertama tahun 2002, halaman 372. Dari Ibn Abbas, dia berkata, Rasulullah pernah menggabungkan antara sholat zuhur dan asar, antara sholat maghrib dan isya di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan. Maka ditanyakan hal itu kepada Ibn Abbas, apa maksud beliau melakukan hal itu? Ibn Abbas menjawab, supaya tidak memberatkan umatnya. Al-Albani berkata, sahih.
Dalam kitab Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 145, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi pernah melaksanakan sholat 7 rakaat dengan jamak, maksudnya menggabung sholat maghrib dan isya, dan 8 rakaat dengan jamak, maksudnya menggabung sholat zuhur dan asar. Dalam kitab Sahih Muslim, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 490, diriwayatkan dari Ibn Abbas, katanya Rasulullah pernah sholat zuhur dan asar sekaligus di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena safar. Abu Zubair mengatakan, aku bertanya kepada Sa'id, mengapa beliau melakukan hal itu? Dia menjawab, aku bertanya kepada Ibn Abbas, sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu dia menjawab, beliau ingin supaya tidak memberatkan seorang pun dari umatnya. Dalam kitab yang sama, halaman 492, diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik Al-Uqaili yang berkata, seseorang berkata kepada Ibn Abbas, "Salat." Ibn Abbas diam. Dia kembali berkata, "Salat." Ibn Abbas pun kembali diam. Dia kembali berkata, "Salat." Ibn Abbas diam lalu berkata, "Celakalah engkau. Apakah engkau mengajarkan kami tentang salat? Dahulu kami biasa menggabungkan 2 salat di masa hidup Rasulullah." Kesimpulannya adalah mereka telah menolak dan menentang riwayat yang sahih tentang penggabungan sholat. Bukankah ini merupakan penghinaan kepada Rasulullah? Atau memang mereka tidak pernah membaca hadis tentang penggabungan sholat dari beliau sallallahu alaihi wa alihi. Alih-alih mereka ingin menyudutkan kelompok Syiah karena membolehkan menggabung sholat tanpa halangan, justru tanpa disadari mereka telah menghina Nabi karena beliau sallallahu alaihi wa alihi telah menggabung sholat tanpa uzur. Sekarang mari kita lihat tentang dibolehkannya menggabung sholat tanpa uzur. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 4, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1988, halaman 383 sampai 384, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Utsman bin Sahal bin Hunayf yang berkata, aku mendengar Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf berkata, kami sholat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz, kemudian kami keluar masjid dan datang menemui Anas bin Malik, yaitu salah seorang sahabat Nabi. Kami dapati dia sedang sholat asar. Aku, yaitu Abu Umamah, bertanya, wahai paman, sholat apa yang tadi kau kerjakan? Anas menjawab, sholat asar. Kemudian aku bertanya lagi, apakah ini sholat Rasulullah? Anas menjawab, ini sholat Rasulullah, yang mana kami pernah sholat bersama beliau. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Jelas sekali dalam riwayat ini, seorang sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik, telah melakukan sholat asar di waktu zuhur. Berarti dia telah menjamak antara sholat tersebut tanpa ada uzur dan alasan apapun. Namun, lagi-lagi dalam pandangan kelompok Wahabi, Anas telah melakukan dosa besar. Dalam kitab Fawaid Al-Majami, karya Al-Mu'alimi, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 258, Al-Mu'alimi berkata, pendapat yang paling kuat di sisi mayoritas ulama adalah bahwa Nabi kebanyakan mengerjakan sholat tepat pada waktunya, dan para imam pun terus mengerjakan demikian. Akan tetapi, paling tidak jamak sholat dihukumi makruh saja, dan Nabi mengerjakannya untuk menjelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan, sedangkan para imam meninggalkannya karena makruh. Hal ini tidaklah melazimkan perbuatan tersebut dilarang. Coba para pemirsa bayangkan, jika mereka sudah berani mengatasnamakan Rasulullah, apalagi pernyataan ulama muslimin yang lain. Karena itu, tidak usah heran jika kelompok Wahabi ini sering membawakan kalimat kesepakatan ahli ilmu atau kesepakatan salaf. Karena itu modal mereka untuk mendapatkan perhatian dan pengikut dari orang-orang awam.